Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ikan kawannya secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, dimana di kesempatan kali ini teman-teman, kalau kita lihat kan kinerja daripada sektor cryptocurrency masih seperti ini ya, masih naik turun gitulah ya. Bitcoin masih diombang-ambing juga, tapi secara overall di sini keadaan market udah agak positif ya bro ya. Terus kalau kita masuk ke ranahnya sektornya meme coin gitu kan, apakah kinerja daripada meme coin ini cukup bagus? Terlihat sangat jelas di sini teman-teman dari market cap dia naik sekitar 4,75%. Sedangkan volume ini naiknya cukup signifikan sekitar 28%. Untuk parameter atau persentase kenaikan daripada sektor meme coin seperti Dogecoin ini naik 5%, Shiba Inu 4%, PP ini ngeri banget, PP 8% brother. Nah, Pengu udah naik lagi, kali ini udah di area 37 teman-teman. Kalau Pengu sendiri sih saya masih optimis dia bisa kill zero sih ya kalau di Pengu ya. Syukur-syukur bisa kill zero dalam waktu dekat ya untuk Pengu. Bong sendiri teman-teman ya, naik 2,37%. Trump juga naik sekitar 2,9%, Floki naik 3%, dalam seminggu terakhir 11% ya. Terus di sini Fartcoin, WIF, ya WIF ini seperti yang saya bilang kemarin target terdekatnya di $1. Kalau teman-teman kemarin masuk ya, jangan lupa nanti kalau dia di harga $1 untuk di TP dulu teman-teman ya, tapi jangan 100%. Tipis-tipis aja. Nah, oke, kali ini kita ada sedikit informasi yang cukup menarik teman-teman, datang dari salah satu meme coin teman-teman ya, yaitu si Floki. Ya, teman-teman masih hold Floki nggak? Nah, kalau kalian masih hold Floki, lihat ini. Nah, kalian kalau masih ingat teman-teman tentang analisa kita bareng-bareng beberapa waktu yang lalu ya, kita menargetkan dia ke sini, dia udah nyentuh sini ya. Habis itu jadi retrace kembali dan kita lihat di sini teman-teman ini belum kena ya. Jadi target kita masih ada dua sama di sini teman-teman ya. Ini. Nah, terus di sini kalau kita lihat bersama-sama dia retrace-nya itu tertahan, bro, ya. Masih tertahan di area sini ya. Kalau kita lihat, kita ambil dari sini ya. Dia tertahan tuh. Ya kan, dia tertahan di sini. Habis itu dia mencoba untuk recover kembali. Ya, kalau area ini bisa mampu untuk mendongkrak recovernya kembali teman-teman ya, maka tidak menutup kemungkinan Floki bisa naik lagi. Contohnya kurang lebih mungkin pergerakannya akan seperti ini ya. Dia kan turun ke sini teman-teman ya. Dia naik, koreksi lagi ke sini, tapi dia nggak membuat low yang lebih rendah lagi ya, tapi dia lebih tinggi di sini. Habis itu dia naik ke sini kan ya, sesuai target kita dia terjadi sedikit retrace ke sini bro ya. Habis ini mungkin dia bisa bro naik sampai ke sini ya kan, koreksi lagi, tapi pelan-pelan dia naiknya, tapi secara pelan-pelan tapi konsisten tetap ya. Jadi ya ini bro ya, semoga saja Floki dalam waktu dekat bisa sesuai dengan price prediction kita. Ini dalam time frame weekly ya, kalau kita lihat ini weekly-nya. Terus kalau kita di daily ya, nah ini ke dailynya seperti ini bro ya, sama sebenarnya karena kita ngambil persentase itu di daily ya, di daily prediksi kita itu di daily. Jadi kita lihat bersama-sama di sini bro, untuk Floki ya pergerakannya dia naik turun tapi dia membuat low yang lebih tinggi ya dari sini ya, dia membuat low yang lebih tinggi. Nah ya kan, jadi ini teman-teman, dia membuat low yang jauh lebih tinggi dan semoga saja Floki bisa breakout kembali ya. Untuk ini kita kita hapus dulu untuk Fibonacci retracement-nya di sini bro, kita hapus. Dan untuk saat ini ya, bisa kalian lihat sendirilah Floki udah nge-break area ini ya. Ini udah di break, berarti di sini ada area bos, dia naik lagi koreksi tapi dia nggak nge-break area bawah, dia masih memiliki potensi untuk nge-break area ini ya, di area 1,5. Kalau kejebol bro, maka target berikutnya untuk Floki bisa sampai di area 17, bahkan bisa sampai di kisaran 23-an ya. Itu target jangka pendek untuk si Floki dan semoga saja bisa terjadi. Dan di sini kalau kita lihat harga Floki kan sempat naik ya sekitar 10%-an, itu pencatatan di Robinhood. Itu memicu kenaikan daripada si Floki ya. Akankah ada gebrakan lagi? Kita lihat teman-teman ya. Jadi di sini Floki ini kembali lagi menjadi sorotan karena tokennya kini telah terdaftar di Robinhood untuk perdagangan global. Perkembangan ini telah menyebabkan lonjakan harga token sebesar 10%, membuka peluang baru bagi token untuk menarik modal dan minat baru. Akankah Floki Inu itu melonjak lebih tinggi lagi, atau akankah terus mencatat keuntungan yang lebih kecil? Berikut prediksi harga daripada si Floki.
Daftar Floki Inu di Robinhood. Nah, jadi di sini ya, salah satu platform bursa mata uang kripto terkemuka yaitu si Robinhood siap mendaftarkan Ondo, Finance, dan Floki. Pengumuman pencatatan ini memicu lonjakan harga kedua token tersebut. Dengan Floki Inu melonjak 10% di atas rata-rata, token tersebut saat ini berada di harga 1174 dengan 3 zero di belakang koma, naik 10% teman-teman ya. Nah, ini dari Wu Blockchain ya, Wu Blockchain, di mana Robinhood will list on Ondo Floki. Nah, jadi di sini teman-teman ya, ini pengumuman daripada si Wu Blockchain-nya. Nah, jadi di sini ya, Floki ini sudah mengincar target harga baru dan secara akurat selaras untuk menargetkan harga tertinggi baru. Dengan pencatatan di Robinhood, token ini kini memegang dukungan ya, bertindak sebagai katalis bagi token untuk mencapai di area 0,00027 ya. Jadi kenaikan yang cukup signifikan dalam jangka panjang. Jadi Floki baru saja terdaftar untuk perdagangan di Robinhood dan harganya terus melonjak. Ini dapat menjadi katalis tambahan bagi Floki untuk terus menguat lebih dari 138% ke arah target 27-nya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat ya pergerakannya teman-teman, akankah kenaikan ini selaras dengan historical sebelumnya? Semoga saja teman-teman ya. Jadi meskipun sebelumnya telah berbagi bagaimana token tersebut telah menembus pola falling wedge, mengincar kenaikan 100% dalam prosesnya, dengan pengumuman pencatatan Robinhood jalur menuju di 27 ya, tampaknya lebih mudah untuk ditembus dan diklaim oleh si Floki ini teman-teman ya. Terus di sini kalau kita lihat juga prediksi harga Floki Inu untuk Agustus September 2025, menurut CoinCodex harga daripada Floki Inu saat ini menargetkan di area 142 sebelum stabil di area kepala 2. Token ini mengincar harga tertinggi baru di area 126 pada September 2025. Karena data CoinCodex kemudian menambahkan tentang Floki Inu ya. Nah, namanya prediksi bro, itu bisa terjadi 100% akurat, bisa terjadi enggak ya gitu. Jadi bisa terjadi bisa enggak teman-teman kalau namanya prediksi. Kenapa? Karena ya semua orang itu bisa memprediksi ya kan. Bahkan prediksi ini terjadi di tahun 2025, Floki masih di kepala 12 kan. Tapi nggak ada yang tahu tiba-tiba dia naik sampai di kepala 2 ataupun 3. Ya berdasarkan prediksi harga Floki Inu, kami saat ini ya harga Floki diperkirakan naik sekitar 6,85%. Tapi secara overall kalau untuk jangka panjang Floki ini masih dalam masuk watchlist saya teman-teman ya. Kenapa? Karena dia memiliki progres atau proyek yang cukup bagus. Selain dari basis RWA, terus dia juga ada apa itu namanya ya, University ya, Universitas of Floki ya, dimana mengedukasi. Dia ada game metaverse-nya juga, dia ada beberapa token ekosistemnya juga. Jadi cukup menarik sebenarnya untuk si Floki. Dia memiliki Floki Bot, Floki Locker juga ya. Jadi mekanisme deflasi di Floki ini sangat bagus teman-teman. Jadi tidak menutup kemungkinan nih harga daripada Floki bisa berkembang jauh lebih pesat. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.